Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku pada video pembelajaran matematika peminatan untuk kelas 12 MIPA. Gimana kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pak Guru berdoa dan berharap semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Oke anak-anakku, mari kita mulai pembelajaran yang pertama ini, yaitu saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar distribusi peluang binomial. Pada distribusi peluang binomial, Pak Guru akan memprasyarat peluang binomial. Jadi artinya sebelum mempelajari peluang binomial ini, kalian harus tahu prasyaratnya atau yang sudah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Yaitu yang pertama, kita ingatkan kembali tentang pengertian dari kombinatorik. Yang kedua adalah mengenai peluang kejadian atau peluang, atau yang lebih keren lagi dengan istilah probabilitas. Mari kita mulai yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang kombinatorik. Materi apa saja yang terdapat di dalam kombinatorik ini? Yang termasuk dalam kombinatorik antara lain satu, yaitu namanya faktorial. Faktorial apa? Mari nanti kita jelaskan. Yang kedua adalah permutasi. Permutasi nanti penjelasannya ada di video ini. Kemudian yang ketiga adalah kombinasi. Oke, jadi tiga hal ini adalah yang termasuk di dalam kombinatorik. Oke anak-anakku, mari supaya lebih jelas kita bahas satu persatu, yaitu yang dikenal dengan istilah faktorial. Apa yang dimaksud dengan faktorial? Yang dimaksud dengan faktorial adalah perkalian berurutan dari n bilangan asli, ditulis n tanda seru. Sekali lagi, yang dimaksud dengan faktorial adalah perkalian berurutan dari n bilangan asli yang ditulis n tanda seru. Kita lihat contohnya supaya kalian lebih paham apa yang dimaksud dengan perkalian berurutan dari n bilangan asli. Misalnya saya ambil n bilangan asli itu 3, berarti bilangan asli yang terbesar adalah 3. Maka 3 tanda seperti ini dibaca 3 faktorial. Artinya 3 kali 2 kali 1. Kalau dibalikkan menjadi bilangan asli 1, 2, 3. Karena di sini lambangnya adalah 3 faktorial. Seandainya contoh bilangan yang lain, misalnya bilangan 4 faktorial, artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Kalau membacanya terbalik kan menjadi bilangan asli. Sehingga jika kalian menemukan n bilangan asli, maka penulisan faktorialnya menjadi seperti ini. N faktorial sama dengan n dikali n dikurang 1. N-nya tadi 4. 4 dikurang 1 berarti sama dengan 3. Kemudian jika n-nya 4, 4 dikurangi 2, maka hasilnya 2. Dan seterusnya, yang terakhir adalah dikalikan dengan bilangan 1. Itulah
arti dari faktorial. Oke, mungkin kalian bisa memahaminya. Mari anak-anakku kita lanjutkan dengan pengertian yang kedua, yaitu permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan objek yang diambil K unsur dari N unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Sekali lagi, dengan memperhatikan urutan. Permutasi dirumuskan P dari N ke K. Itu nilainya atau rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Supaya lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya, yaitu nilai dari P42. Maka 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 2 faktorial. 4 faktorial tadi gimana? Yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sedangkan 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Maka yang penyebutnya ini adalah 2 faktorial. 2 faktorial ditulis 2 kali 1. Lalu unsur pembilang yang atas dengan unsur penyebut yang bawah ini ada unsur yang sama. Maka untuk mempermudah perkalian bisa dilakukan pencoretan. Yang dicoret adalah unsur-unsur yang nilainya sama. 1 misalnya, maka penyebutnya juga dicoret 1. Pembilangnya kita coret 2, maka penyebutnya dicoret 2. Maka bilangan yang tidak dicoret adalah 4 kali 3, hasilnya 12. Ini arti dari permutasi. Oke, kita lihat yang berikutnya, yaitu yang ketiga, yang namanya kombinasi. Apa itu kombinasi? Susunan objek yang diambil K unsur dari N unsur dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi perbedaannya dengan permutasi, kalau permutasi memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Maka secara matematis kombinasi dirumuskan CNK sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N min K faktorial. Perbedaannya di mana anak-anakku? Kalau pada permutasi PNK sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial. Tapi pada kombinasi K-nya ikut membagi, yaitu K faktorial dikali N min K faktorial. Oke, supaya lebih paham, mari kita lihat contoh soalnya. Kombinasi 53 sama dengan 5 faktorial, K-nya berapa? 3, maka 3 faktorial dikali 5 dikurangi 3 faktorial. Hasilnya 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial ini, perhatikan, 3 faktorial hasilnya 3 kali 2 kali 1. Sementara 5 dikurangi 3 adalah 2 faktorial. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Lalu dengan cara yang sama menyelesaikan seperti permutasi, unsur-unsur pembilang dan unsur-unsur penyebut yang sama bisa dilakukan pencoretan. Misalnya 1, maka penyebutnya coret 1.
pembilangnya coret angka 2, penyebutnya coret angka 2. Pembilangnya coret angka 3, penyebutnya coret angka 3. Maka angka-angka yang tidak tercoret ini kita tulis ulang di belakang sini, yaitu 5 kali 4 tidak dicoret ya ini, yang penyebutnya 2 kali 1. 5 kali 4 dibagi 2 kali 1. 5 kali 4 20. 2 kali 1 2. 20 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 10. Jadi kombinasi 53 itu hasilnya adalah 10. Itu anak-anakku. Mari sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Masih pada kombinasi, yaitu contoh soal cerita. Jika dalam sebuah kantong terdapat 7 buah kelereng. Jadi di dalam sebuah kantong ada 7 buah kelereng. Tahu kelereng kan? Gundu yang biasa dipakai untuk neker. Oke. Pertanyaannya, maka banyaknya cara dalam mengambil 4 kelereng dari 7, mau diambil 4 dari kantong tersebut adalah. Jadi di dalam kantong ada 7, berarti ini N sama dengan 7. Yang diketahui N-nya 7. Kemudian diambil 4, berarti K-nya 4. Lalu terapkan dalam rumus. Rumusnya CNK sama dengan N faktorial dibagi K faktorial kali N min K faktorial. Lalu kita ganti, tadi N-nya sama dengan 7. Maka C 7 4, K-nya 4 sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial kali 7 min 4 faktorial. Hasilnya 7 faktorial 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial, perhatikan 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Maka 3 faktorial mana? 3 kali 2 kali 1. Dengan cara yang sama seperti pada tayangan sebelumnya, yaitu dilakukan pencoretan unsur-unsur yang sama. Yaitu 3 sudah, terakhir 4. 1 1 2 2 3 3 4 4. Sisanya yang tidak tercoret, berarti yang mulus ini kita tulis di belakang, yaitu 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 7 kali 6 kali 5 210. 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. 210 dibagi 6 sama dengan 35. Jadi ini jawaban soal kombinasi yang berupa soal cerita. Sudah pahamkah anak-anakku? Oke, supaya kalian lebih paham, mari kita berlatih. Ayo berlatih. Soal yang pertama, suatu warna tertentu dibentuk dari campuran 3 warna yang berbeda. Jika terdapat 4 warna, yaitu merah, kuning, biru, dan hijau, maka berapa kombinasi 3 jenis warna yang dihasilkan? Jadi untuk mencampur 3 buah warna, campuran 3 buah warna menghasilkan sebuah warna. Warna yang tersedia ada 4, merah, kuning, biru, dan hijau. Sehingga N-nya itu berapa, K-nya itu berapa, tinggal dimasukkan
C, N, K. Kemudian yang kedua, dalam suatu acara arisan terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal, maka mereka saling berjabat tangan. Berapa banyaknya jabat tangan yang mungkin terjadi? Nah, N-nya 10. Pertanyaan Pak Kirno, kalau orang berjabat tangan itu ada berapa orang? Misalnya A berjabat tangan dengan B. Berarti jabat tangan bisa terjadi jika dilakukan oleh 2 orang. Maka itu termasuk nilai K. Jadi K-nya sama dengan 2. N-nya sama dengan 10. Maka kamu ndak usah pusing-pusing mikirin ini, masukkan saja ke dalam rumus kombinasi menjadi CNK. C-nya N-nya 10, K-nya 2. Selamat berlatih, semoga sukses. Nanti kita lanjutkan dengan video prasyarat yang kedua. Selamat berlatih.